menjual barang yang sudah dibeli orang. Nah, jadi intinya itu nanti akan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Itu mengandung unsur riba. Menjual emas dengan perak walaupun itu ukurannya lebih, itu boleh. Jual makanan pokok tapi lain jenis, tapi dengan timbangan yang berbeda, karena harganya beda. Beras ditukar dengan jagung tukar dengan gandum, itu boleh. Menjual ada unsur menipu atau menakusi kan. Menjual barang sekarang istilahnya apa? Jual barang BM itu apa? Ya, black market, pasar gelap, barang-barang ilegal. Itu boleh nggak? Menjual. Nah, menjual. Kembali lagi kepada apa itu? Syaratnya jual beli. Yang pertama, barang yang dijual bersih, suci, tohirun, bersih. Yang kedua, muntafiun, bisa dialap manfaat, ya, bisa dialap manfaat, dan barang tersebut bisa diserah terimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Peluang Krian Bawang yang senantiasa dirahmati Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di masjid yang kita cintai ini, di rumah Allah, di tempat ibadah, di tempat yang mulia, karena kita melaksanakan kewajiban sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan kegiatan pada Senin, yaitu taklim. Pada kesempatan ini mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini bagian daripada syukur kita kepada Allah, sehingga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa bisa belajar mencontoh, bisa belajar mengambil suri tauladan segala perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dituangkan dalam ajaran Islam. Semoga kelak kita diakui sebagai umat Muhammad yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjutkan taklim kali ini dengan kajian ilmu fikih. Materi yang kita sampaikan dengan referensi kitab Fathul Qorib masih bab riba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi
wa bi barakatihi fid dharain amin. Wala yasihu itu ya. Wala yasihu lan ora sah apa halaman 31 bab riba pertengahan ya. Di bawahnya bab riba, bab fi ahkamil qiyam itu tengah-tengahnya. Wala yasihu lan ora sah apa baikuma adol barang ibta'au kang wis adol emak sapa as-saksu wong suwiji hatta ya bidahu sehingga nerima barang nerimake barang sapa wong emak sawaun padha uga iku ba'u nerim adol sapa sakas emak libai maring wong penjual auli wali maling liyane baik. Jadi sini wala yasihu baik umat tidak sah, tidak boleh menjual barang yang sudah dibeli orang. Nah, jadi intinya seperti itu. Menjual barang yang sudah dibeli orang, tapi itu barang masih ada di tangan kita. Contoh Pak Eko kacangnya sudah dibeli orang 5 bang buat hajatan, satu bannya harganya sekian, bangnya satu bang 100.000. Biasanya satu bang berapa ya? Satu itu lebih berapa ya? Oh 125 ya. Ya, udah dipesan, Pak ini udah beli ya 5 bal kali 125, berarti kan 600 lagi. Tiba-tiba ada orang perlu, Pak saya dikasih, udah habis itu udah beli orang udah kasih duit, kantornya butuh, harganya berapa? 125 bal, sabar 200, kira-kira dijual nggak Pak? Habis dan laku 125, ada yang baru datang orangnya butuh bener, karena mendesak. Berani 200. Enggak boleh. Jadi kita jangan terpancing hanya sedikit harga yang tidak berarti. Itu nanti akan diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Itu mengandung unsur riba. Sama juga itu kita menjual punya orang tanpa seizin mereka, seizin mereka. Kecuali barang itu tadi kacang sudah dibeli, sudah terima, udah titip sini. Nanti kalau ada yang beli, udah jual ke Eko. Nah, lain lagi itu ceritanya, gitu ya. Lain lagi ceritanya. Harga 125. Gimana kalau saya jual nanti 200, boleh enggak? Udah, 75-nya buat Pak Eko. Oh, untungnya martabak double lah. Boleh kalau gitu. Jadi intinya tidak boleh menjual barang yang sudah terjual atau sudah dipilih orang, sudah menjadi pesanan orang. Kecuali orang itu apalagi kalau itu sudah dibayar, orang itu harus ini Pak. Berupa apapun itu contoh yang kecil. Mungkin wal yukos malam yukol, itu istilahnya begitu Pak ya. Wal yukos malam yukol itu apa? Cari contoh yang lain yang kira-kira seperti itu. Nah, itu kalau dalam ilmu nahwu seperti itu. Wal yukos malam yukol. Jadi carilah yang sama seperti yang belum kami sampaikan, tapi intinya seperti itu ya.
Paham Pak ya? Ngerti ya? Ya kalau nggak ngerti udah jangan paham aja lah. Iya. Sebenarnya emang apa belajar ilmu fikih yang berkaitan dengan babul buyuk, bab riba itu memang masalahnya ruwet, agak apa perlu konsen, kadang-kadang kalau udah konsen udah keluar dari talim lupa lagi, wajar gitu. Ini paling susah, bab buyuk itu paling susah. Itu soalnya berkaitan dengan muamalah. Terus jadi itu gambarannya seperti itu ya. Wala yajujulan ora kena. Jadi wala yajuju atau wala yasihu sama aja. Kalau diartikannya pakai wala yajuju nggak boleh, berarti kalau kita laksanakan tidak sah. Wala yasihu enggak sah, berarti kalau kita kerjakan nggak boleh, sama aja. Sama aja. Wala yajujulan ora oleh, enggak boleh baik ulah min adol daging, menjual daging bil hayawani dengan hayawan, dengan hewan, jual daging ya, istilahnya hewan dibeli dengan daging, sawaun kana min jinsihi, sawaun padha wae kana ana apa laham min jinsi saking jenisnya laham, kabai ilah misatin koyok dene adol daginge wedhus bisatin kan dos. Jadi enggak boleh menjual daging, membeli daging dengan hewan, atau sebaliknya membeli hewan dengan daging, barter gitu ya, enggak boleh. Baik satu jenis maupun lain jenis, au min ghairi jinsi utawa saking liyane jenis hayawan. Lakin min makulin, walaupun itu dari hewan yang bisa dimakan. Tabai lahmi bakorotin bisatin, seperti apa? Membeli sapi dengan daging kambing, sebaliknya membeli kambing dengan daging sapi. Nah, karena apa? Karena itu apa? Sama-sama apa? Ya istilahnya apa? Enggak boleh menjual satu jenis hewan yang masih hidup dibeli dengan apa? Dagingnya. Jadi dalam ilmu fikih seperti itu ya. Baik itu lain jenis maupun satu jenis. Dan beli kerbau dengan daging kerbau, beli sapi dengan daging sapi, beli kambing dengan daging kambing, atau sebaliknya beli sapi dengan pakai daging kambing dan sebaliknya, itu tidak diperbolehkan. Wala yasihu, enggak sah. Wala juju, kalau itu tetap berjalan, berarti di situ ada unsur riba, ada unsur riba. Waya jujulan kena apa bai'ud dhabi adol emas bil fiddati kelawan perak mutafadilan kelawan duwe. Lakin nakdan, tetapi kontan ay halan tegese sak nalika makbudon den serake qabla tafarruqi. Ini seperti kemarin Pak. Jadi apa? Menjual emas dengan perak walaupun itu ukurannya lebih, itu boleh. Itu boleh. Yang tidak boleh lebih itu yang satu jenis. Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, enggak boleh lebih. Enggak boleh lebih. Kalau ada lebih berarti ada unsur riba. Ada unsur riba. Walaupun kadarnya beda, tapi yang jadi ukuran adalah ukurannya, timbangannya. Kemarin sudah sampaikan, saya punya kalung 24 gram, 24 gram, kalung berapa gram ya? 20 gram, kadarnya 24. Kemudian Pak Jono atau Pak Rusuk
punya gelang karena gelangnya dia bagus, mungkin desainnya bagus, ya desainnya bagus, sama apa itu 24 kadarnya 24 gram apa 24 karat, tapi tidak mengurangi, tidak 24 gram, dia lebih kecil karena dia lebih bagus itunya desainnya. Tapi saya mau, biarpun saya mau mengandung unsur riba, walaupun dia kalau gelangnya bagus, kalau saya jelek, tapi kalau ukurannya sama-sama 20 gram tetap harus 20 gram lebih, enggak boleh. Tapi kalau emas sama perak boleh, perak sama emas boleh, walaupun gramnya berbeda, tapi dengan catatan nakdan seketika. Kenapa kalau ditunda? Takutnya kemarin kita sampaikan kalau sampai tertunda itu apa? Tertunda seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Harga sekarang sama 1 bulan yang akan datang pasti harganya berubah, mungkin naik, mungkin turun. Wa kadzalika al-mat'umat, begitu juga wa kadzalika apa yang kono kang tinutur al-mat'umatu pira-pira pakanan. Ini termasuk mat'umat, ini makanan pokok ya. Makanan pokok, makanan jadi kekuatan, beras, jagung, gandum sesuai dengan daerahnya masing-masing. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimisli ilam tamasilan nakdan. La yajuzu ora kena apa bai'ul jinsi adol satu jenis pindah saking mat'umat bimisli kan padane mat'umat bimisli kan padane ya jenis illa mutamasilan kecuali podo nakdan kali ontang. Begitu juga enggak boleh menjual satu makanan pokok dan makanan itu satu jenis kecuali apa? Baikul jinsi minyak bimislihi ilang tamasilan. Ya. Kemarin disampaikan berarti beli beras dengan beras 1 kilo walaupun itu bakal kualitasnya bagus, tapi sama-sama satu jenis, nggak boleh lebih. Itu berasnya bagus, beras saya jelek, yang jelek nambah 1,5 kilo, nggak boleh, walaupun seperti itu. Harus sama ukurannya 1 kilo sama 1 kintal 1 kintal. Itu pun dengan catatan harus nakdan seketika itu. Waya jujulan oleh apa baikul jinsi adol makanan satu jenis mindasan kemat-kemat digoiri kelan lian jenis mutafadilan kaliwe lakin nakdan. Nah ini boleh menjual makanan makanan pokok tapi lain jenis, tapi dengan timbangan yang berbeda karena harganya beda. Beras ditukar dengan jagung tukar dengan gandum, itu boleh. Tergantung harganya. Kalau jagung lebih murah ya berarti dia lebih banyak timbangannya. Gandum lebih murah sama beras lebih banyak, boleh. Tapi dengan catatan ontang nakdan ay halan makmudon qabla tafarruqi. Ay halan tegese sak nalika makmudon oleh nyerake qabla tafarruqi sadurunge berpisah. Jadi dengan catatan itu semua dilaksanakan secara kontak. Maksudnya catatan transaksinya nyot barangmu ne barangku. Jadi saling menyerahkan, ini duit, ini barang, ini barangku, ini barangmu seketika. Nah, ya. Falau tafarraqa mawalamun pisah sapa mutabayyi'ani antarane wong loro, wong pembeli dan penjual qabla qabdi kullihi sadurunge rimo sekabehane barang batola moko batal
akad. Jadi kalau sudah berpisah itu akadnya batal. Supaya nggak batal gimana? Ya harus diulang lagi, diulang lagi. Nah, ini yang terakhir, auba dibadi walaupun enggak semuanya tapi hanya diserahkan sebagian saja. Fafihi kolan tafarruqis sofkoti, kalau yang baru sebagian diserahkan ada dua kaul, ada yang boleh, ada yang enggak. Walaya jujulan orang yang terakhir ini untuk bab riba. Walaya jujulan orang kena apa baiul gharori, adol barang yang ada unsur tipuan, menjual barang yang tidak jelas, ya. Tidak jelas barangnya, tidak jelas harganya, tidak jelas ukurannya, tidak jelas posisinya. Ini namanya apa? Baiul gharar, menjual ada unsur tipu. Kalau menjual tidak masalah jual beli aja, tidak boleh. Baiul gharar yaitu menjual ada unsur gharar, menipu atau ngapusi kan. Di sini contohnya kabai'u abdin, koyo dene adol budak min abidi sang pira-pira budak iwo. Nah, contoh ini zaman kalau masa zaman dulu budak itu kan bisa dijual belikan seperti barang. Karena itu budaknya banyak, mungkin banyak ya, budaknya banyak, mungkin 10. Dia mau jual satu, Pak Haji ini mau beli budak saya, dia mau. Nah. Tapi yang mana nggak tahu budaknya, yang mana yang mau dijual gitu, kan nggak jelas. Nah. Budaknya Pak Tulus banyak, dijual suruh beli Pak Haji ini satu, Pak Haji ini oke. Yang mana Pak? Pokoknya beli dia satu, tapi nggak jelas yang mana yang dijual, mana yang dibeli. Ini nggak jelas. Ya. Mensiasatinya jangan pakai uang berapaan ya. Contoh, pernah jual sekarang saya beli gula 1 karung katanya 50 kilo ya, 50 kilo, tapi ditimbang kurang setengah kilo. Kira-kira tekor nggak? Rugi. Yaitu contoh kayak kota dulu, beli makanan sekian karung, jadi Pak jualnya jangan ini seberapa, ini setengah, pokoknya jualnya 1 bungkus saja. Nah, nggak apa-apa, boleh. Jadi saya bilang jangan jual, Pak Eko ini setengah kilo, pokoknya 1 bungkus saja. Ini harganya berapa? 1 bungkus 25.000, 1 bungkus berapa? 15.000. Kalau kita bilang, oh itu seperempat, tapi kalau ditimbang itu seperempat, berarti termasuk baiul menipu timbangan, menipu apa timbangan. Enggak ada seperempat, dia bilang seperempat. Kalau dari saya itu boleh apa? Ya kayak. Di sini contohnya kabai abdin min abidihi, menjual budak, kalau budaknya banyak, enggak ditentukan budak yang mana gitu, enggak jelas. Karena itu ada unsur penipuan. Al-Qairin fil hawai utawa adol burung fil hawai, mas keliaran di langit ya. Si Pak Guru mau beli burung nggak? Udah punya burung, nggak usah beli kan?
Canda Pak ya. Biar nggak ngantuk ya. Mau beli burung Pak? Mau. Burung saya mau jual, di mana? Mau. Lagi terbang. Burung yang mana? Yang terbang banyak gitu. Yang terbang banyak. Yang terbang banyak. Jadi menjual sesuatu yang tidak jelas. Jual burung, tapi burungnya masih terbangan di mana-mana. Kecuali kalau burungnya sudah disangka, ya, sudah di rumah. Nah, iya, nggak boleh ya. Kemudian apa itu apa? Karena apa? Ada unsur merugikan orang lain, itu yang tidak diperbolehkan. Wa kullu aqdin lil bai'i fihi sigratun lit tanazu'i. Kalau pokoknya semua akad yang di dalamnya ada unsur lit tanazu, terjadi perselisihan. Kenapa terjadi perselisihan? Bisa babi jahalatin, karena sebab sesuatu yang disembunyikan. Anil mabi saking barang, dari barang yang dijual. Barang yang dijual itu apa? Enggak apa, sesuatu yang tidak jelas. Sehingga apa? Kalau kita nanti terjadi itu beli barang, nanti terjadi apa? Perselisihan, terjadi ribut, berantem. Makanya li annahu Allah itu yang disebut apa? Penipuan. Sehingga dari akad tersebut yu'addi ilal khusumati, menghadirkan al khusumah, permusuhan, berantem. Makanya jadi berantem. Sehingga wana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjual barang-barang yang ada unsur menipu itu dilarang agama. Agama manapun pasti melarang, terutama agama Islam sudah diatur dalam ilmu fikih. Nah, kemudian contoh lagi, sekarang lagi musim apa? Menjual barang sekarang istilahnya apa? Jual barang BM. BM itu apa? Ya, black market, pasar gelap. Itu pasar gelap, pasar malam Pak ya? Bukan pasar malam, pasar gelap. Saukun pasar sauda hitam atau gelap. Pasar gelap. Pasar gelap itu apa? Pasar gelap itu istilahnya apa? Nah, jadi istilahnya itu termasuk barang-barang ilegal. Ya, barang-barang ilegal. Itu boleh nggak? Menjual. Nah, menjual. Kembali lagi kepada apa itu? Syaratnya jual beli. Yang pertama, barang yang dijual bersih, apa? Suci, tohirun, bersih. Yang kedua, muntafiun, bisa dialap manfaat, ya, bisa dialap manfaat, dan barang tersebut bisa diserah terimakan, bila itu secara unsur, baik itu apa memenuhi persyaratan, itu tidak jadi masalah. Yang salah berarti apa? Orang yang menyelundupkan itu karena dia takut kena pajak, gitu Pak ya. Kecuali barang apa, membeli barang di pasar gelap itu barang-barang yang dilarang. Kenapa barang yang sudah jelas haram kita beli? Ya, contoh apa, barang-barang yang terlarang diselundupkan, ya, contohnya seperti itu, narkoba, minuman keras. Kalau datang secara baik-baik nggak mungkin, itu datangnya pasti dengan diselundupkan, barangnya sudah jelas haram. Ya, ya. Kembali lagi, asal sekali lagi, kalau untuk barang-barang ilegal
Yang pertama, kalau itu barangnya jelas barang haram, nggak boleh. Yang kedua, kalau memang itu jelas barang-barang ilegal, nah itu apa? Najis atau barang curian, jelas tidak boleh. Tapi walaupun barang itu ilegal, ya mau baju, mau motor, asal itu apa? Kembali tadi, barang itu barang mubah, suci, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur pencurian, kemudian barangnya bisa dilihat, saling sepakat, tidak masalah. Termasuk apa? Enggak usah barang jauh-jauh dari ilegal, dari Cina. Kampung saya sendiri, Pak, bikin rokok. Nah, banyak bikin rokok yang ilegal tanpa ada izin biar cukai dari pemerintah. Banyak warga Gria Lebakwangi juga banyak yang bikin rokok ilegal ya. Rokok tim W, betul Pak ya? Rokok tim W. Sama di kampus saya juga seperti itu Pak. Termasuk ada daerah kampung yang banyak, satu dari kampung itu pencahariannya bikin rokok. Itu jualnya di mana? Jualnya di kampung-kampung. Samsu kalah rasanya. Cuman dia nggak kena pajak pemerintah. Nggak kena pajak pemerintah. Itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Nah, cuman kita termasuk kena hukum apa? Padahal itu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Rasul dan taat pada aturan pemerintah. Ya, cuman dosanya itu kalau transaksinya jual belinya boleh sah, nggak apa-apa. Karena apa? Dosanya karena apa? Kita nggak taat peraturan pemerintah aja. Nah, contoh satu lagi, kita kalau jalan di lampu merah. Jalan di lampu merah. Kemudian ketika lampu merah itu merah, itu kan aturan pemerintah kalau merah nggak boleh merobos, ya, nggak boleh. Kalau sampai kita merobos, ya, kemudian kita nabrak orang, sama juga membunuh orang, dosa besar. Karena kita sudah diperingatkan. Tapi ketika lampu itu hijau, ya, posisi kita benar, kita jalan, ada orang lewat, kita nabrak, nggak dosa. Karena apa? Mereka yang salah, kita dalam posisi benar. Nah, itu bagian daripada ada kaitannya dengan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi kembali lagi dalam syariat Islam yang dibahas dalam ilmu fikih, tidak boleh melaksanakan sesuatu di situ yang ada unsur penipuan, unsur merugikan orang lain. Kalau merugikan orang lain, ya berarti nanti akan seperti halnya apa? Menyusahkan orang lain jadi susah karena ulah kita. Makanya Islam melarang jangan sampai kita bermuamalah merugikan orang lain. Nanti akan dibalas oleh Allah. Kalau kamu suka merugikan orang lain, ya, membuat orang lain gelisah, membuat orang lain susah, nanti akan dibalas oleh Allah. Kamu akan dijadikan orang yang lebih susah, yang lebih susah. Berapa menit lagi Pak Murid? Kecuali ya itu semua dalam keadaan darurat. Namanya keadaan darurat. Ini apa? Darurat itu makruh. La darurat wala darurat.
Jadi dalam keadaan kepepet, ya dalam keadaan kepepet, ya kita diperbolehkan, apalagi hanya yang berkaitan dengan unsur penipuan, jelas makan barangnya sudah jelas haramnya pun tidak masalah. Famanitturra ghairu bagin wala adin fala isma alai. Famanitturra, barang siapa yang dalam keadaan kepepet, dalam keadaan darurat, tapi ghairu bagin, sebetulnya dia tidak menginginkan, karena hanya apa? Hanya kepepet. Kalau nggak segera tertolong, baru berapi, menimbulkan bencana. Wala atin, dia tidak menginginkan, wala atin, dan tidak melampaui batas, hanya sekedarnya saja. Fala isma alaih, itu ayatnya. Fala isma, maka tidak ada hukum dosa alaihi, pada orang tersebut. Karena apa? Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Pengampun. Makanya dalam Islam Islam tidak mempermudah hambanya. Bahkan seperti itu pun masih diperbolehkan karena dalam keadaan terpaksa. Jadi kesimpulannya, menjual barang yang sudah dibeli oleh orang lain itu tidak diperkenankan, kecuali orang yang sudah membeli barang tersebut memberikan izin, boleh. Kemudian ada lagi sebagaimana menjual barang sebagai wakil, katakanlah seperti calo, mesti bayar calo. Itu pun dengan catatan. Contoh umpamanya, Pak, saya punya barang motor, jualin ya, harganya berapa? 15 juta. Ya, 15 juta. Yang saya titipin sama Pak Jalusi. Pak Jalusi tidak boleh menaikkan lebih dari 15 juta. Kalau lebih dari 15 juta berarti ada unsur riba. Kecuali dari saya ada bahasa, saya pengennya bersih 15 juta, mau jual 20 juta, terserah. Kalau seperti itu, berarti Pak Jalusi bisa menjual 15 juta. Itu 15 juta berarti itu duit halal, tidak unsur riba. Dan di samping itu Pak Jalusi mendapat pahala yang sangat besar karena bisa menolong orang lain menjualkan barangnya sehingga berlaku senangnya bukan ya, tadi, kecuali ada bahasa seperti itu. Kalau tanpa ada bahasa, tidak boleh menaikkan harga dengan sendirinya. Jadi pokoknya saya 15 juta, Pak jualin motor saya 15 juta, boleh lebih enggak? Jangan, 15 juta aja, nanti Pak Jalusi dapat persen dari saya, 2%. Terpaksa dijual 17 juta, yang 2 juta jadi riba. Contohnya seperti itu. Jadi yang pertama, menjual barang yang sudah terjual sama orang yang boleh dijual. Kemudian membeli barang yang masih hidup dijual dengan dagingnya ketika masih sudah setelah dipotong. Membeli kambing dengan daging, membeli daging dengan kambing, nggak boleh itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu menjual barang yang ada unsur penipuan, itu dilarang oleh aku. Nah, mungkin ini yang dapat faslun fi ahkamil khiyar. Besok pindah ganti berupa membahas tentang hukumnya khiyar. Khiyar itu apa? Nanti jadinya besok 2 minggu yang akan datang. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ya, nanti untuk pengajian
tahsin Al-Quran apa ya? Soalnya nanti kita ada undangan Blok B. Blok B Pak Mariono. Halo Blok B, halo Blok B 3, nanti kita datang semua ya. Ya monggo dilanjut waktunya dulu sebentar. Udah dan belum Pak? Ya mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariban wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam kana, alimna ma la lam kana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu, innaka anta alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tadhab wa min qalbin tajal wa min lisanin la yarba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al qawlatana talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadil jama' min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.